Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 8 November sampai dengan 12 November 2021. Jadi untuk minggu ini ya, jadi saya bahasnya waktu hari Sabtu Minggu ya, waktu weekend ya. Saya akan bahas 6 saham yang berhubungan dengan sebagian besar konstruksi BUMN ya, dan beberapa anak perusahaannya. Jadi saya mulai langsung untuk grafik weekly-nya untuk PTPP ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk konstruksi BUMN kan 3 minggu dia sudah koreksi ya setelah dia sebelumnya sampai puncaknya ya. Jadi untuk PTPP dia harga high-nya puncaknya di 1370 ya. Dan dia sempat terkoreksi di harga terendahnya di 1150 ya. Sebelumnya di sini kalau kita lihat saya sudah gambarkan support resistennya ya. 1175 adalah supportnya. Mungkin yang sudah jual ya, kena trailing stop ya. Seperti itu ya. Saya juga termasuk salah satunya, saya juga kena trailing stop. Tapi yang terakhir saya buyback ya. Tapi saya belum jual lagi karena belum kena stop loss saya ya. Jadi kadang-kadang memang seperti itu ya dinamika kalau trading atau investasi ya. Kadang-kadang kalau sudah kena trading stop, take profit ya. Kalau dia berhasil rebound atau lanjut lagi atau kurang lebih kalau kita analisa kembali dia masih bagus ya. Kalau mau entry kembali silakan ya. Jadi kalau untuk 1-2 minggu ke depan mau buy sekarang untuk PTPP selama dia close-nya di atas 1175 garisnya sudah saya berikan sebelumnya, sebenarnya dia masih potensial ya. Jadi kalau mau buyback silakan pasang aja stop loss-nya di 1150. Itu untuk PTPP ya. Kalau mau pasang di dua level ya 1150 dan 1075. Kalau target price-nya tetap sama ya, 1315, berikutnya lagi di 1525. Sebenarnya kalau formasi seperti ini saya sudah pernah gambarkan, ini bentuknya seperti rounding bottom ya. Nah, dia di sini kan koreksi. Nah, ini kalau dia koreksi, dia breakout lagi ke atasnya 1370, maka dia akan membentuk formasi yang namanya cup and handle ya. Jadi ini cupnya atas semacam istilahnya cangkirnya, ini handle-nya kalau dia breakout ke atas 1370 ya. Jadi mau buy sekarang silakan, tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Naik lagi ke atas 1315, ini yang sudah saya gambarkan resistennya ya. Mau tambah lagi silakan. Kalau dia breakout ke atas 1370, silakan tambah lagi ya. Itu untuk PTBP. Target berikutnya di 1525, 1735 dan 1970. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari trennya ya, dan dia kan sebelumnya kalau di November dia bisa naik tinggi ya. Ya, kita jangan terlalu kaku lihat sebelumnya akhir tahun menjelang akhir tahun sampai awal tahun dia konstruksi bisanya naiknya tinggi ya. Nah, sebelumnya kan sudah naik tinggi, apakah dia masih bisa lanjut lagi? Jawaban saya tetap sama ya. Selama dia berada di atas 1175 untuk PTPP dia masih ada kemungkinan untuk lanjut naik ya. Jadi mau buyback silakan. Untuk daily-nya ini gambarnya sudah saya berikan. Area buy di sekitar 1200. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 1200 silakan buy ya. Ini high-nya dia sempat di 1250. Kalau sudah punya harusnya sudah pasang trailing stop ya. Kalau belum pasang trailing stop atau stop loss pasang aja di 1200 dan 1145. Kalau misalnya dia masih koreksi di bawah 1145, lebih baik jual dulu, tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 1055 barusan kita buy atau buyback ya. Kurang lebih seperti itu. Ini istilahnya dia memang ini adalah area konsolidasi atau sideways-nya yang lebar ya. Tapi dia di jalur uptrend-nya sebenarnya masih cukup bagus lah ya. Uptrend-nya masih oke lah, belum benar-benar patah ya. Selama dia berada di atas 1055 dia masih ada peluang untuk naik lagi ke atas 1315, bahkan breakout ke atas 1370 bisa ya. Target price berikutnya saya sudah gambarkan 1415, kemudian berikutnya lagi 1570. Ini saya gambarkan berdasarkan target Fibonacci retracement ya. Jadi sebelumnya sudah pernah saya sebutkan, ya kan? Memang untuk konstruksi BUMN itu umumnya primary trend-nya masih downtrend, tapi uptrend-nya di sini dia istilahnya uptrend-nya di sini untuk secondary trend-nya dia uptrend ya. Memang di sini jangka pendeknya dia masih konsolidasi testing area supportnya sekitar 1145 ya. Itu kurang lebih di area Fibonacci retracement 23,6% ya. Jadi mau buy sekarang silakan pasang stop loss-nya di 1200 dan 1145. Kalau dia naik lagi breakout ke atas 1315 mau tambah lagi silakan. Higher high lagi breakout ke atas 1370 mau tambah lagi silakan ya. Jadi belinya bertahap aja. Jadi kurang lebih cukup untuk PTPP. Berikutnya untuk Wika. Jadi Wika ini kalau kita lihat weekly-nya dia sudah turun di banyak 1335. Memang saya sudah sebutkan
Kalau dia turun di bawah 1335, lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan dia bisa testing sampai 1145. Nah, minggu lalu dia berusaha rebound ya. Jadi dia kalau kita lihat di sini 1210 terlalunya sama dengan minggu sebelumnya. Tapi dia close-nya sudah higher close ya. Walaupun dia masih lower high, low-nya masih sama ya. Jadi misalnya kalau sudah jual, kalau mau spekulasi buy back atau buy sekarang ya, silakan tapi pasang stop loss-nya di 1210 ya. Selama dia bertahan di atas 1210, dia masih ada kemungkinan berangkat lagi ke atas 1335 ya. Targetnya adalah 1465. Ini sudah saya gambarkan ya, 1465 ya. Saya ambil dari swing high yang di sini. Kalau dia naik lagi ke atas 1465, silakan tambah lagi, naik ke atas 1605, tambah lagi dan seterusnya. Jadi sebenarnya sih koreksi sebelumnya yang candle merah 2 ini masih cukup wajar. Kalau kena trailing stop ya, nanti jangan lupa kalau berhasil naik lagi ke atas 1335 mau buyback silakan ya, buyback ya. Tadi dia ada kecenderungan lanjut lagi ke atas. Itu weekly-nya. Kalau kita lihat dari daily-nya, memang ini ada area buy on weakness saya sudah sebutkan ya, 1210. Jadi kalau dia koreksi di bawah 1210, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1210, mau buyback silakan naik ke atas 1290 tambah lagi, naik ke atas 1335 tambah lagi dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk Wika ya. Jadi masih ada potensial untuk naik lagi ke atas ya. Untuk Wika. Oke. Kurang lebih cukup lah ya. Saya nggak bahas lama-lama ya, sama. Ini Fibonacci retracement 38,2% di area 1461 ya angkanya ya. Jadi garis saya kan ini kurang lebih sama ya, di resistance 1470. Jadi dia sempat koreksi. Jadi intinya selama dia bertahan di atas 1210 dan 1145 ya, itu pasang aja stop lossnya di sana, dia masih cukup bagus harapannya untuk naik lagi kembali ya. Mudah-mudahan minggu ini dia lanjut ke atas untuk Wika ya. Oke, berikutnya untuk Adi. Di sini ini weekly chartnya saya sudah gambarkan. Sebelumnya kan dia membentuk formasi di sini ya. Ini seperti rounding bottom, dia breakout, tapi dia gagal sampai target 1350. Bahkan dia di sini ada resistennya 1200 ya. Dia koreksi setelah nggak lama dia di atas 1220, nggak lama dia koreksi ya. Jadi selama dia di atas 985, sebenarnya untuk Adi ini masih ada harapan ya. Kalau misalnya sudah kena trailing stop, mau buyback sekarang silakan pasang stop loss-nya di 985 ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 1200, kemungkinan berikutnya target price-nya di 1350 dan 1615. Jadi istilahnya ini koreksi di sini masih cukup wajar lah ya, dalam batas toleransi ya. Kalau misalnya sebelumnya ngikutin garis saya yang di daily-nya, kalau sudah kena trailing stop ya harusnya kalau mau buyback silakan ya, pasang aja stop loss-nya. Ini kan saya sudah sebutkan area buy on weakness di 1045. Dia sudah berhasil naik lagi ke atas 1045, buy, naik ke atas 1075 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1140 ya, yang mau buy high sell higher silakan ya, buy ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1140, yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 1075 dan 1045. Kalau mau buy on weakness lagi ya tunggu lagi di 1045. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 1045, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 1045 ya. Karena kalau dia di bawahnya 1045, dia risiko turun sampai dengan 900 ya. Ini area dari konsolidasinya sebelum dia breakout ke atas ya. Jadi jangan terlalu agresif, belinya bertahap aja untuk Adi. Berikutnya untuk WSKT. WSKT sudah saya sebutkan, resistance sebelumnya 1025 dia tembus ke bawah kan. Nah ini area supportnya 935. Memang minggu lalu high-nya sempat di atas 935 ya, 955 ya. Jadi yang sudah buyback, pasang aja stop loss-nya di 885 kalau belum pasang ya. Kita acuannya 885 adalah swing 2 minggu yang lalu. Kalau dia turun lagi bawah 885 ya lebih baik jual dulu, ada kemungkinan dia turun lagi ke bawah. Memang WSKT ini dia ada rencana untuk mengadakan right issue ya, seperti itu ya. Sebentar saya lihatkan apakah sudah ada jadwalnya. Menurut saya sih sampai sekarang belum ada yang pasti ya, seperti itu ya. Kira-kira harga pelaksananya berapa, rasionya berapa, dan tanggal berapa belum ada yang pasti. Jadi kira-kira gimana ke depannya right issue-nya? Apakah dibawa turun lagi? Kita nggak akan pernah tahu ya, seperti itu ya. Yang pasti di sini kalau mau buy sekarang spekulasi silakan ya. Atau sekalian kalau sudah jual atau kena trade stop atau stop loss, kalau kita perhatikan di sini high-nya kan di 955 ya minggu lalu ya. Jadi kalau dia naik ke atas 955 silakan buy, banyak bertahap, naik ke atas 1025 tambah lagi target price-nya di 1155 dan 1320. Kalau dia naik lagi ke atas ya target berikutnya di 1560. Jadi masih ada peluang lah seperti itu ya. Kalau yang ngikutin daily-nya, ini gambar buy on weakness sudah saya gambarkan ya. 930 ke atas buy.
Ternyata saya ikuti Pak Sunar, ternyata sampai 955 dia turun lagi. Ya bukan berarti Pak Sunar salah, enggak ya, karena saya nggak bisa ngatur harga saham di pasar saham. Jadi sebenarnya di sini kalau sudah kena trading stop ya atau stop loss ya, sebenarnya sih maksimumnya stop lossnya di 900 ya. Kalau dia naik ke atas 930 ya pasang saya stop loss maksimum di 900 atau di swing low-nya di sini ya 885 ya. Mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Terus terang aja nih dia masih cenderung lesu, tapi di sini kita perhatikan ya, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 930, menurut saya sih masih ada harapan untuk rebound ke atas 1035. Walaupun ini kemungkinan ada yang takut, wah bakalan naik isu Mas Sunar, mungkin bakalan turun ya. Kalau takut ya pilih saham yang lainnya atau belinya bertahap aja, ya kan? Naik ke atas 930 kita buy, tapi jangan terlalu banyak, naik lagi ke atas 970 tambah lagi, naik ke atas 1000 kita tambah lagi dan seterusnya. Ya siapa tahu dia mau right issue, dia diangkat naik, kan kita nggak akan pernah tahu ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk WSKT. Berikutnya yang saya bahas adalah Witon ya. Witon di sini kalau kita lihat ya, saya sudah pernah sebutkan supportnya di 286. Jadi selama di bawah 286 sebenarnya dia masih resiko ya kalau mau buy ya, kalau pakai weekly-nya ya. Jadi lebih baik tunggu aja kalau naik ke atas 286 barusan kita buy. Kalau dia naik lagi breakout ke atas 310, ini adalah swing high dari dua candle di sini ya. Jadi naik ke atas 310 tambah lagi target price-nya di 324. Kalau dia breakout ke atas 324 ya, dia masih peluang untuk naik ke atas 388 ke atas ya, seperti itu ya. Jadi sejauh ini sih menurut saya sih peluang reboundnya masih ada ya. Kalaupun mau buy sekarang curi start ya, jangan lupa pasang stop loss-nya di 260 ya. Kalau turun banyak 260, dia sudah harapannya untuk rebound sudah putus ya. Kemungkinan dia turun lagi sideways di bawah atau bisa turun lagi lebih dalam bisa ya. Kalau pakai daily harian chartnya ya di sini ya, kita perhatikan di sini ya. Ini di sini sebelumnya kan 290 ya di sini ya, area dari Fibonacci kita lihat fit response 23,6% ya. Jadi kalau mau buy ada dua pilihan ya, tunggu lagi di buy on weakness di area sekitar 266 ya. Misalnya kalau dia koreksi kembali di bawah 266 atau nyentuh 266, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau naik ke atas 266 barusan kita beli ya. Naik ke atas 274 tambah lagi, naik ke atas 280 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau naik ke atas 290 tambah lagi. Itu yang bagi buy on weakness. Mau buy sekarang silakan pasang stop loss-nya di 274 dan 266. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 290 tambah lagi, kemudian naik lagi ke atas 306 tambah lagi dan seterusnya. Kalau mau tambah lagi di tengah-tengahnya antara 290 dan 306, mungkin bisa tambah lagi sekitar 295 ya. Seperti itu ya. Jadi naik ke atas 295 tambah lagi, naik ke atas 305 tambah lagi dan seterusnya ya. 300 atau 306 ya. Seperti itu ya. Jadi kita belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Memang sejauh ini sih secondary trendnya dia masih uptrend ya. Walaupun di sini koreksi dalam, dia berhasil rebound. Kalau dia berhasil naik ke atas 290 ya, menurut saya sih ada peluang besar dia akan breakout ke atas 310 ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Buy on weakness boleh itu di area 266 ya. Habis seperti itu. Berikutnya P-Pre ya. Di sini untuk P-Pre kalau weekly-nya kita lihat supportnya saya sudah gambarkan di 204 ya. Kalau misalnya sudah jual kena trailing stop atau stop loss, karena sebelumnya dia sudah sempat sampai turun di 202 ya. Tapi menurut saya sih kalau mau spekulasi buyback silakan juga ya, pasang stop loss-nya di 202. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Nanti kalau dia berhasil naik lagi, ini kan hanya di 230 ya. Naik atas 230 tambah lagi target price-nya sesuai dengan yang saya berikan aja ya. 250, kalau naik lagi atas 250 ada kemungkinan dia akan tembus lagi breakout dengan target berikutnya dengan di area 298 ya, sekitar 300 ya. Untuk P-Pre itu weekly-nya ya, support resistance. Kalau daily-nya memang garisnya agak banyak di sini ya. Ini area buy on weakness sudah saya gambarkan. Jadi yang rajin mencatat ya, kalau misalnya sebelumnya nggak dapat ya sekitar area 206 ya saya sebutkan di sini ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 206 harusnya sudah buy ya, bagi yang spekulasi buy on weakness ya. Mau buy sekarang sebenarnya boleh saja, pasang stop loss-nya di 202 dan 196. Itu kalau yang pakai chart daily ya. Kalau dia naik lagi ke atas 218, kalau yang mau buy high sell higher silakan, belinya bertahap ya. Naik ke atas 228 tambah lagi, naik ke atas 236 tambah lagi dan seterusnya. Jadi ekor panjang kita jangan terlalu takut ya, seperti itu ya. Sebelumnya di sini ekor panjang ya. Tapi dia masih bisa higher high di sini ya. Jadi ekor panjang memang
ada potensial koreksi, tapi nggak mesti harus koreksi dalam. Kadang-kadang memang di sideways-nya seperti ini ya. Ini suka banget bentuk ekor panjang ke atas ya. Jadi jangan putus asa, masa kalau beli di atas wah nyangkut Pak Sunar, jual, turun, kemudian naik lagi, turun, naik lagi. Ternyata higher lagi ya. Kalau kita nggak jual kan dia, wah kita lumayan profit di sini ya. Iya kalau naik, tapi kalau turun lagi lebih dalam ya. Jadi kalau sudah kena garis-garisnya ya, kalau dia berhasil rebound lagi, kalau mau buyback ya silakan ya. Kalau misalnya takut atau cenderung dia sideways-nya lama, naik turun ya pilih saham yang lainnya seperti itu ya. Jadi trading saham itu mudah kalau sudah ada acuan garis-garisnya untuk trailing stop atau stop loss ya, kemudian untuk average up, kalau buy up, kalau mau naik lagi ya kita tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus ya untuk paper ya, selama dia bertahan di atasnya 202 ya seperti itu ya, masih ada harapan lah seperti itu ya. Memang masih powernya masih cenderung lesu ya. Kalau kita perhatikan memang ini resikonya juga lumayan tinggi ya, volumenya sering hilang ya. Jadi kalau dia sering naik tinggi, ekornya panjang ke atas, berikutnya dia volumenya hilang, cenderung turun ke bawah. Jadi ini memang resikonya agak tinggi. Kalau kita perhatikan di sini ya, naik tinggi 2 hari, kemudian berikutnya volumenya hilang, turun ya, seperti itu ya. Ya kita belinya bertahap aja. Ini asing sudah masih agresif net sell ya, masih agresif jualannya. Tapi kita jangan lihat asingnya, yang penting fokus ke pergerakan harganya ya. Kurang lebih cukup ya untuk saham minggu ini ya, untuk konsumsi BUMN dan beberapa anak perusahaannya. Jangan lupa cek video yang lainnya, kemudian yang barusan join jangan lupa subscribe, kemudian like, kalau bisa tulis komentar ya, kasih saran atau kalau ada pertanyaan. Kemudian seperti biasanya di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, yang paling penting ya diberkati selalu, damai dan sejahtera. Amin. Terima kasih banyak.